Oke, Ustadz sudah mulai rekam ya. Oke, Ustadz ulangi dengan salam ya, karena masih banyak yang baru masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita mulai dulu dengan permainan ya. Oke, ada yang tahu nggak? Ustadz sekarang lagi naik apa? Ustadz lagi naik apa nih? Naik pesawat ya. Oke, naik pesawat. Oke ya. Ustadz hari ini posisinya adalah Ustadz lagi di Tugu 0 km Kajen. Ada yang tahu? Tugu 0 km Kajen. Yang di Dedi Kajen, yang sana. Perempatan Kajen yang bundaran ada tugunya. Tahu ya? Oke, tahu. Nah, hari ini Ustadz akan berangkat ke SDIT kampus 2 itu menggunakan pesawat ini ya. Ustadz menggunakan pesawat ini. Posisi Ustadz sekarang adalah di Tugu 0 km Kajen yang perempatan Kajen sana ya. Ustadz mau ke SDIT kampus 2. Ustadz minta tolong ya teman-teman arahkan Ustadz harus belok kanan atau lurus gitu ya. Ketika teman-teman bilang belok kanan, maka Ustadz akan belok kanan. Ketika teman-teman belok kiri, kanan berarti ya kanan kiri nanti banyak belokan mesti. Oke ya. Kalau belok kanan, teman-teman bilang ya kuning gitu ya. Kuning artinya yang teman Ustadz nih, anak buah Ustadz yang pakai baju kuning ya. Kemudian kalau kanan kalian bilang merah. Ya, teman Ustadz ada yang pakai baju merah nih ya. Ya, kalau kanan berarti bilang kuning, kalau kiri bilang merah. Oke, kalau sudah paham, nanti kalian ya tinggal bilang kuning artinya Ustadz belok kanan, merah artinya Ustadz belok kiri. Ustadz sekarang ada di Tugu 0 km Kajen. Sudah paham nggak? Udah ya. Ustadz mau terbang, Ustadz mau naik pesawat ini. Terbang ke kampus 2 SDIT Insan Mulia. Ada yang tahu jalannya enggak? Tahu ya? Oke ya. Oke, Ustadz mulai ya, injak gasnya dulu ya. Ustadz nyalakan pesawatnya. Ya, ketika kalian lurus bilang lurus. Ketika kanan kalian bilang kuning, kiri bilang merah. Oke ya. Oke, Ustadz mulai nyalakan ya. Ustadz mau ke kampus 2 SDIT Insan Mulia dari Tugu 0 km Kajen. Ya, Ustadz nyalakan. Klek. Ustadz gas ya. Oke, Ustadz udah jalan nih, lurus atau belok? Ustadz mau sampai masih lurus ya. Oke, Ustadz sekarang sudah belum, Ustadz masih baru melewati alun-alun. Nah, ini Ustadz ngelewatin alun-alun nih, ada perempatan nih depan Kapolres ini. Masih lurus atau belok kanan? Lurus ya. Oke, lurus. Ustadz ngelewatin udah ada sekolah PGRI itu, SMA PGRI ya. Ada perempatan, ada pertigaan. Oke. Nah, di depan ada pelang SDIT. Di depan ada pelang SDIT, Ustadz belok kanan atau kiri? Hah? Kiri apa kanan ini? Ustadz mau nabrak ini kalau nggak bener nih. Kanan apa kiri? Kiri berarti merah. Kalau kuning berarti kanan. Kemana? Merah atau kuning? Merah. Oke, Ustadz berhenti dulu. Nah, Ustadz berhenti dulu karena masih bingung. Kalau bablas ntar Ustadz kelewatan. Oke, sekarang Ustadz ada di perempatan ya, di perempatan jalan ya. Ada arah sana ya, ke selatan. Kuning berarti ke kanan. Kemudian ada pelang di sebelah sini nih. Ada pelang SDIT nih ya. Sebelah kiri, berarti Ustadz ke kanan atau ke kiri? Kanan. Kiri ya? Kiri, oke, Ustadz belok kiri ya. Oke, sama-sama bilang merah gitu ya. 1, 2, 3, merah. Oke, waduh ada yang bilang kuning, aduh Ustadz bingung nih, mau belok nih, merah apa kuning? Wah, Mas Gesit ini. Mas Gesit mau nyasarin Ustadz ini. Nanti Ustadz ditangkap polisi kalau salah jalan. Merah ya? Merah, oke. Ustadz belok ke kiri. Nah, sekarang Ustadz ke arah
kampus 1 nih. Nah, di depan Ustadz ada warung tuh, warung bakso sama batagor. Ustadz lurus apa belok? Lurus apa belok? Ke kampus 2 ya, ke kampus 2 ya. Ustadz lihat ada gapuro tulisannya SDIT kampus 1. Ustadz belok apa lurus? Lurus ya. Oke. Ustadz ketemu lagi nih. Ada pertigaan lagi, ada jalan lagi nih. Lurus atau belok kanan Ustadz? Belok kanan ya. Oke, Ustadz belok kanan. Set. Ustadz lewatin ada kebun nih. Ada pohon pisang, ada pohon apa nih? Lumbu ya. Kemudian ada pohon durian, ada perempatan. Ini ada pohon durian, ada rumah, ada perempatan, ada pelang. Ini Ustadz lurus apa belok kiri atau kanan? Kiri ya. Oke, Ustadz belok kiri lagi. Wah, ada belokan nih, ada belokan L. Ustadz lurus atau ke kanan? Kanan. Oke, Ustadz belok kanan. Oke, ada rumah, ada satu rumah ya. Kemudian depannya ada sekolah, ada Masjid Al Barokah. Ini atau bukan? Bukan. Ustadz masih lurus. Di depan Ustadz ada Masjid Al Barokah. Ini kalau nggak suruh berhenti Ustadz nabrak ini. Berhenti ndak ini? Berhenti. Oke, sit. Ustadz rem ya. Sit. Oke. Ustadz sudah sampai nih. Ada ruang ya, ada gedung lantainya 3. Ada lantai 3. Itu benar nggak ya kampus SDIT kampus 2? Benar. Oke. Ustadz depannya ada masjid nih. Ada masjid baru tapi masih 1 lantai. Tapi nggak ada namanya. Itu Masjid Al Barokah bukan ya? Tidak benar. Oke, Ustadz kemudian mau naik nih. Oke, Ustadz turun ya. Ustadz mau tanya nih ya. Ustadz mau tanya sama ada orang di sini nih. Halo Mbak, Mas mau nanya ini SDIT kampus 2 atau bukan? Jawabannya? Ya. Iya, betul. Oke, mantap. Teman-teman bisa mengarahkan Ustadz naik pesawat dari Tugu 0 km Kajen ya, tepat sampai ke SDIT kampus 2. Yuk kita tepuk tangan buat kita semua ya. Mantap. Nah, oke teman-teman. Ya. Tadi Ustadz jalan dari Tugu 0 km sampai ke SDIT Insan Mulia kampus 2. Tadi ada jalan yang Ustadz lewati. Pertama lurus, kemudian sampai perempatan ada pelang SDIT, Ustadz belok kanan, belok kiri ya. Ada pertigaan pertama itu kampus 1, Ustadz lurus lagi, kemudian ada pertigaan 1 yang ada apa itu kebun, Ustadz masuk ke dalam, kemudian belok kiri lagi ya, ada pelang bundar gini ya, tanda nggak boleh lewat, Ustadz ke kiri, kemudian ada rumah, kemudian Ustadz sampai ke SDIT kampus 2. Nah, kira-kira jalan yang Ustadz lewati tadi disebut sebagai apa? Ada yang tahu enggak? Kalau gambar jalannya, gambar rumahnya, gambar SDIT-nya itu kan disebut denah. Ya, kemarin ya kita udah belajar ya. Kalau perjalanan tadi, jalan yang Ustadz lewati itu disebut apa? Ada yang tahu enggak? Hah? Rutin? Rute? Siapa yang jawab rute tadi? Siapa yang jawab rute? Aryo. Oke, kita coba buka ya halaman mana ya tadi tentang rute. Oke, kita buka halaman 69. 69. Sudah? Sudah? Sudah ya? Halaman 69 itu berarti setelah 68. Dia nggak ada tulisan nomor 69, tapi dia setelah 68. Ya, ada tulisan subtema 3. Oke ya, subtema 3. Sudah? Oke. Ya, sudah ada yang ketemu dengan tulisan rute? Sudah ada yang ketemu dengan tulisan rute di buku halaman 69?
Sudah ada yang temu dengan tulisan rute. Oke, cepet-cepetan ya. Mencari tulisan rute. Oke, Mbak Talita udah ketemu ya? Oke, Mbak Talita boleh dibacakan apa itu rute? Rute artinya tujuan. Apa Mbak Talita? Jarak atau arah yang harus Oke, terima kasih ya, betul ya. Oke, sudah Mbak Talita ya, betul ya, teman-teman. Jadi rute sesuai dengan yang tadi Ustadz sampaikan, rute adalah jarak atau arah yang harus dilalui, ya, atau jalan yang harus dilalui. Itu disebut dengan rute, ya. Kalau gambarnya ada jalan, ada rumah, ada sekolah, itu disebut dengan denah, ya. Dan jalan yang harus Ustadz lewati itu disebut dengan rute, ya, rute. Oke, Ustadz tadi mulai perjalanan dari mana? Masih ingat nggak? Ustadz mulai perjalanan dari mana? Oke, dari Tugu 0 km Kajen. Oke. Nah, kemudian Ustadz tadi terakhir itu berhentinya di mana? Iya, kampus 2. Nah, berarti SDIT kampus 2 itu disebut sebagai apa? Kalau Ustadz mulainya dari 0 km, kemudian Ustadz akan atau Ustadz mau menuju ke SDIT kampus 2, berarti SDIT kampus 2 itu sebagai apa? Apa? Tujuan, ya. Jadi Ustadz dari awal naik pesawat dari Kajen Tugu 0 km itu tujuannya Ustadz adalah ke kampus 2. Dalam. Oh, Ustadz kemarin dapat hadiah pesawat yang bagus ya. Ya, kita ikuti saja ya. Kita sedang berimajinasi, kita menggunakan pesawat. Suatu saat nanti apa yang kita imajinasikan sekarang, apa yang kita cita-citakan sekarang akan mungkin terjadi, ya. Nih Mas Gesit, dulu zamannya kerajaan ada nggak mobil? Nggak ada. Iya, pakainya paling kereta, ya, paling kereta kuda, oke ya. Kemudian setelah orang berpikir, nanti suatu saat saya bisa pakai mobil yang cepat, rodanya 4. Itu dulu belum ada yang bikin, tapi ketika berpikir, berimajinasi, mempunyai keinginan, kemudian bekerja keras, akhirnya tercipta mobil. Kemudian orang berpikir ingin terbang, kemudian menciptakan pesawat. Artinya apa? Segala sesuatu yang sekarang belum terjadi itu bukan berarti tidak mungkin suatu hari akan terjadi, ya. Contohnya Ustadz tadi naik pesawat, ya, belum terjadi tapi suatu saat mungkin akan terjadi. Oke, Ustadz lanjutkan ya. Oke, rute adalah jarak atau jalan yang ditempuh, ya, untuk mencapai tujuan. Tujuannya adalah tadi SDIT kampus 2. Oke, ketika Ustadz nanya nih sama Mas Gesit, ya, Mas Gesit kan paling heboh ini, ya. Oke, Mas Gesit, ketika Mas Gesit pengen belanja sayur, Mas Gesit larinya harus kemana ketika ingin belanja sayur? Ayo men, mau kemana? Mana? Tukang sayur. Iya, tukang sayur. Tapi ini nggak ada tukang sayur yang lewat. Berarti Mas Gesit harus kemana kalau nggak ada tukang sayur yang lewat? Yang banyak sayur di mana kira-kira? Di pasar ya? Oke, ke warung atau di pasar. Nah, ketika Mas Gesit mau ke warung, berarti tujuannya Mas Gesit kemana? Ya, ke warung. Ke warung, betul ya. Tujuan adalah apa yang ingin kita sampai ke sana. Ya, tujuan berarti terakhir. Kalau kita pengen ke warung, berarti warung itu tujuan kita. Kalau kita pengen ke sekolah, berarti itu tujuan kita. Oke, kalau Mas Gesit dari rumah mau ke warung yang jualan sayur, tahu nggak lokasinya? Nggak tahu ya. Nah, kalau nggak tahu berarti nanti bisa tanya sama tetangganya atau sama bunda,
saya pengen ke warung tapi saya nggak tahu jalannya. Nah, rutenya yang harus saya lewati kemana? Nah, itu bisa ditanyakan ke bunda. Itu namanya rute. Maka bunda akan bilang gini sama Mas Gesit, Mas Gesit, kalau Mas Gesit mau ke warung beli sayur, maka nanti dari rumah Mas Gesit belok ke kiri, ya. Kemudian sampai di kiri Mas Gesit nanti lurus, ya. Mas Gesit nanti lurus. Kemudian setelah lurus Mas Gesit nanti lihat ada pertigaan. Setelah ketemu pertigaan, Mas Gesit nanti belok kanan. Nah, sampai kanan terus lurus, nanti Mas Gesit lihat ada warung, ya, warung jualan sayur Maonah, ya. Warung jualan sayur namanya warungnya adalah Maonah. Nah, Mas Gesit belinya di situ, warung Maonah. Nah, kalau udah dijelaskan seperti itu Mas Gesit bisa nggak ke sana? Bisa, ya. Itu disebut dengan rute, ya. Itu disebut dengan rute. Artinya jalan yang harus kita tempuh untuk sampai kepada tujuan. Tadi kalau dalam rute ada kata-kata apa saja? Belok kanan ada enggak? Ada ya, belok kanan. Belok kiri, ya lurus, ya ke depan. Mundur berarti ke belakang, ya, dan lain sebagainya. Nah, dalam rute itu ada kata-kata kuncinya. Tadi kanan, belok kiri, lurus, perempatan dan lain sebagainya. Itu dalam rute. Nah, gini teman-teman. Ketika kita di tengah jalan, ya, kita sudah ngikutin nih rute sesuai dengan yang diarahkan oleh teman kita atau bundanya Mas Gesit tadi. Kemudian di tengah jalan kita bingung. Ya, kita kesasar. Apa yang kita lakukan ketika kita kesasar? Ayo, kalau ada yang kesasar apa yang kita lakukan? Tanya ya. Oke, tanya. Kemudian kalau kita masih bingung juga, kita boleh minta tolong, ya. Pak, tolong tunjukkan arahnya ke toko sayur atau ke warung sayur Maonah. Maka nanti ada orang yang mau menolong kita. Nih, seandainya nih Mas Gesit nanya sama Mas Aryo. Mas Aryo dimintain tolong sama Mas Gesit. Ya, Mas Aryo, tolong tunjukkan saya warung sayur Maonah. Kira-kira nih ya, Mas Aryo mau bantuin Mas Gesit enggak? Enggak. Mau ya. Ya, kalau ada orang kesusahan kita harus membantu. Nah, itu disebut dengan tolong menolong. Oke, tolong menolong. Ada enggak yang tahu arti tolong menolong? Ada di halaman 68. Ada di halaman 69. Oke, kasih tahu Ustadz apa arti tolong menolong. Di halaman 69, ayo cepet-cepetan cari. Saling membantu. Oke, betul. Siapa tadi yang jawab? Angkat tangan tadi. Mbak Zara, oke ya. Tolong menolong adalah saling membantu. Oke ya. Nah, tolong menolong itu adalah salah satu budaya, ya. Tolong menolong adalah salah satu budaya yang dimiliki oleh bangsa kita, ya. Budaya artinya apa? Ketika ada orang yang susah, maka kita kemudian ingin menolong, kita saling tolong menolong. Itu disebut dengan budaya. Oke, siapa yang tahu arti budaya? Boleh angkat tangan. Budaya? Saya. Oke, Mas Gesit. Apa itu budaya, Mas Gesit? Tradisi. Oke, ada lagi? Kalau contoh budaya Pekalongan berarti apa, Mas Gesit? Contoh budaya Pekalongan saya nggak tahu. Oke, ada yang tahu budaya Pekalongan apa saja? Nggak tahu. Angkat tangan yang tahu budayanya Pekalongan. Tadi Ustadz ketika melewati alun-alun itu ada warung tenda, bunyinya itu jual sego megono. Itu khas Pekalongan atau bukan sego megono? Bukan. Sego megono dari Pekalongan atau bukan ya? Sego megono ya. Lamongan dari Pekalongan. Kalau soto Lamongan ya. Kalau sego megono teman-teman itu asli Pekalongan. Nah, makanan khas Pekalongan adalah sego megono. Nah, makanan khas itu juga bisa disebut dengan budaya, ya. Kemudian tiap hari Kamis kita pakai bajunya seragamnya apa namanya? Tiap hari Kamis.
Ada yang masih ingat hari Kamis kita seragamnya pakai apa? Ba? Ba 4 huruf? Iya, B A T I 5 huruf, B A T I K. Batik. Nah, batik itu juga adalah budaya Pekalongan. Oke ya, budaya Pekalongan. Tapi teman-teman, budaya itu bukan cuma dari makanan, kemudian dari kerajinan, ya, bahasa. Itu budaya itu bukan cuma seperti itu, ya. Budaya tadi Ustadz sebutkan contohnya juga tolong menolong. Tolong menolong itu disebut dengan budaya. Oke ya. Nah, berhubungan dengan contoh tolong menolong itu budaya. Apa artinya budaya? Di halaman 69 ada ya. Ayo cepet-cepetan cari kata budaya apa artinya. Oke, siapa tadi? Mas Aryo ya? Oke, Mas Aryo. Mas Aryo ulang ya. Budaya adalah sesuatu yang dilakukan berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Nah, betul ya. Tepuk tangan buat Mas Aryo ya. Oke, tadi juga buat Mbak Zara ya. Tepuk tangan buat semua yang udah jawab ya. Oke, teman-teman. Tadi Mas Aryo mengatakan bahwa budaya juga bisa diartikan sebagai suatu yang dilakukan berulang-ulang. Ya, sesuatu yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Ustadz tadi contohnya adalah tolong menolong. Nih, ketika ada orang kena bencana banjir, apa yang harus kita lakukan? Membantu, menolong ya. Tolong menolong adalah saling membantu. Kemudian ketika ada tetangga kita rumahnya kebakaran, apa yang harus kita lakukan? Menolong ya. Ketika kita lihat teman kita jatuh dari motor atau jatuh dari sepeda, apa yang kita lakukan? Membantu, betul. Nah, setiap ada orang yang kesusahan teman-teman, itu kita selalu otomatis akan membantu. Ya, ketika ada orang terjatuh dari sepeda kita bantu. Ketika ada tetangga kita dia kesusahan rumahnya terbakar kita membantu. Ketika ada saudara kita di Pekalongan sana ya, di kota Pekalongan ada yang kebanjiran kita membantu. Nah, membantu atau saling membantu atau juga disebut dengan tolong menolong itu selalu kita lakukan berulang-ulang. Setiap ada orang susah kita bantu ya, setiap ada orang kesusahan kita bantu, butuh bantuan kita bantu. Nah, itu sering sekali kita lakukan berulang-ulang, kemudian menjadi kebiasaan. Kebiasaannya apa? Ketika ada orang susah maka kita bantu. Nah, itulah disebut dengan budaya. Nah, salah satu budaya adalah tolong menolong. Suara Ustadz kok ada yang bergemuruh ya? Punya siapa ya? Boleh dimatikan semua? Mikrofonnya dimatikan semua? Oke. Sepertinya punya. Oke, udah mati semua. Oke ya. Nah, teman-teman, itu disebut budaya tolong menolong. Ya. Nah, tolong menolong. Kemudian ada lagi nih istilah lain. Istilah lain disebut dengan gotong royong. Ada yang sudah dapat arti gotong royong? Gotong royong, ayo cepet-cepetan. Boleh angkat tangan yang udah dapat arti gotong royong? Gotong royong artinya membantu sesama. Oke, membantu sesama. Apalagi ada yang lain? Ustadz kasih contoh dulu. Ustadz kasih contoh dulu. Ya. Bersama. Nah, siapa? Angkat tangan dulu. Oke, Mas Gesit ya. Oh, Mas Andi apa Mas Gesit dulu ya? Oh, tadi Mas Gesit sudah. Tadi Mas Gesit sudah. Sekarang Mas Andi aja ya. Gantian ya. Oke, Mas Andi. Apa itu gotong royong, Mas Andi? Mas Andi, mikrofonnya boleh dihidupkan ya. Oke. Gotong royong artinya bersama. Iya, oke ya. Kata Mas Andi, gotong royong adalah bekerja sama, saling membantu. Nah, tadi tolong menolong juga artinya saling membantu. Nah, di gotong royong juga ternyata saling membantu. Ya. Jadi saling membantu itu bisa disebut dengan tolong menolong atau gotong royong. Tapi ada perbedaannya, teman-teman.
Ya, ada perbedaannya antara gotong royong dan tolong menolong. Siapa yang tahu perbedaannya? Ustadz kasih contohnya dulu ya, perbedaannya seperti ini ya. Ketika ada orang jatuh, Ustadz lihat, maka Ustadz akan tolong dia. Itu disebut budaya tolong menolong ya. Tapi ketika ada orang mau bikin rumah, ada yang pernah lihat itu acara di Global TV namanya bedah rumah? Ada yang tahu? Pernah ya? Pernah ya. Nah, ketika bedah rumah itu yang membantu membuat rumah itu cuma satu orang atau banyak? Banyak. Nah, banyak. Nah, karena banyak yang membantu, itu disebut dengan gotong royong. Ya. Jadi tolong menolong dengan gotong royong itu mempunyai arti sama, saling membantu. Ya. Cuma ketika saling membantu itu satu orang itu sudah cukup. Satu orang bantu orang lain itu sudah cukup, disebut dengan tolong menolong. Tapi ketika banyak orang yang dibutuhkan untuk membantu atau menolong satu orang atau orang lain, maka itu disebut dengan gotong royong. Oke, sampai di sini bedanya antara tolong menolong dengan gotong royong di mana? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu bedanya gotong royong dan tolong menolong? Ini artinya sama, saling membantu, tapi mempunyai perbedaan sedikit. Ada yang tahu enggak? Enggak ada yang mau jawab? Oke, Ustadz jelaskan ya. Kalau saling membantu itu satu orang sudah cukup. Jadi kalau saling membantu itu satu orang itu bisa disebut saling membantu atau tolong menolong. Tapi untuk gotong royong itu kerjasama, ya. Gotong royong itu kerjasama. Artinya yang menolong itu satu orang atau banyak orang? Banyak. Nah, gotong royong itu yang melakukan adalah banyak orang. Itu disebut dengan gotong royong, ya. Kalau tolong menolong itu satu orang itu sudah bisa disebut dengan tolong menolong. Jadi tolong menolong itu satu orang, ya. Kalau gotong royong itu banyak orang, ya. Yang dilakukan sama, membantu. Gitu ya. Oke, sampai sini sudah paham belum? Antara gotong royong dan tolong menolong? Udah, oke ya. Jadi kalau bersama-sama nih contoh nih ya. Ketika Ustadz lihat ada orang minta-minta di tengah jalan, di pinggir jalan, dia belum makan, kemudian Ustadz kasih dia uang, itu disebut tolong menolong atau gotong royong? Tolong menolong, karena Ustadz cuma sendiri yang bantu orang itu ya. Oke, ketika jalan rusak, kemudian Ustadz bersama satu kampung, satu warga itu membersihkan bersama-sama, itu memperbaiki bersama-sama jalan, itu gotong royong atau tolong menolong? Oke, nah berarti sampai sini udah paham ya antara tolong menolong dan gotong royong. Kalau tolong menolong itu satu orang udah cukup, tapi kalau gotong royong itu banyak orang. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak ke Ustadz tentang budaya dan juga rute? Nggak ada ya? Oke. Hah? Oke, kalau sudah kita buka halaman. Tar dulu. Oke, kita buka halaman 86 teman-teman. Halaman 86. Sudah? Sudah ya? Sudah ya? Oke. Tadi kita sudah belajar tentang kebudayaan ya atau budaya ya. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar tentang keragaman. Nah, budaya itu tadi bermacam-macam ya. Contohnya di Pekalongan itu ada batik ya, kemudian ada megono. Oke. Nah, kalau rendang itu makanan dari mana rendang? Ada yang tahu? Rendang? Padang. Oke. Kemudian ada makanan dodol. Itu dari mana dodol? Malaysia. Oh, masa dodol Malaysia? Kebanyakan nonton Ipin Upin ini. Di Indonesia dong. Di Indonesia ada namanya dodol
Garut. Artinya dodol dari mana? Garut ya. Oke. Kalau jenang. Kudus ya. Jenang itu Kudus. Oke. Ada penjual makanan ya. Dia pakainya itu kaos merah putih. Bahasanya seperti ini. Sate, siapa yang mau sate ya. Mana itu? Dari mana? Apa? Madura, betul ya. Sate Madura ya. Bahasanya juga beda. Sate, siapa mau sate gitu ya. Itu Madura. Dia kalau Madura itu biasanya terkenal juga ada senjatanya, itu namanya celurit ya. Celurit Madura. Nah, itu tentang kebudayaan atau tentang budaya. Oh, itu zaman dulu, sekarang udah buat ngarit, buat nyari rumput ya, buat nyari rumput sekarang. Buat makanan apa, kambing gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, itu tadi tentang budaya ya, tentang budaya. Nah, kira-kira ketika kita mempunyai budaya berbeda dengan teman kita ya, contohnya ada orang yang beragama Kristen, setiap hari Minggu dia ke gereja, atau ada teman kita yang ketika adzan dia mau sholat, ketika dia minta izin buat beribadah, boleh nggak kita melarang dia? Nggak boleh ya, kita harus memberi kesempatan. Oke, kemudian ketika ada teman kita beribadah, kita boleh nggak nyanyi-nyanyi yang keras, hei, gitu, boleh nggak? Jangan ya. Ketika ada teman kita sedang beribadah, artinya ini punya siapa ya? Kok suaranya bergemuruh ya? Punya Mas Alifian, coba dimatikan mikrofonnya Mas Alifian. Dah? Oke. Oke, lanjut. Ya. Nah, tadi ketika ada orang beribadah, maka kita tidak boleh berisik, kita harus menghormati orang yang beribadah ya. Kemudian hari ini hari Senin, biasanya ada yang puasa sunnah. Kira-kira ketika ada orang puasa sunnah, boleh nggak kita makan di depannya? Jangan ya, jangan, itu nanti bisa membuat orang yang puasa itu menjadi ingin makan, bisa batal, tidak boleh. Kemudian di masjid atau di musola, boleh nggak kita membuang sampah sembarangan di sana? Atau mungkin kita kakinya kotor, kita nggak cuci, kemudian kita naik ke masjid atau musola, kemudian lantainya kotor, boleh nggak? Enggak ya. Nanti yang biasa sholat ke musola atau ke masjid, lihat kita mengotori tempat ibadah mereka, marah nggak kira-kira? Marah. Makanya kita juga harus menjaga kebersihan tempat ibadah ya, tempat ibadah kita sendiri sebagai umat Islam, apalagi tempat ibadah orang lain. Kalau kita nggak menjaga, saling menjaga, nanti akan terjadi permusuhan. Padahal kita di bangsa Indonesia itu satu, mau apapun agamanya kita harus rukun gitu ya. Oke, kemudian ketika ada orang beribadah kemudian kita mengejek, boleh enggak? Misal gini, Mas Gesit orang Islam ya, dia sholatnya ada berdiri, ruku, sujud, duduk, kemudian Ustadz agama lain kemudian mengatakan, apa Sid, kamu kok ibadahnya jelek banget kayak gitu ya, ada duduknya, ada ini, apa nggak capek? Boleh nggak kita sebagai umat agama lain mengatakan seperti itu kepada agama lainnya? Enggak. Jangan ya. Kita meskipun berbeda cara ibadahnya, jangan menghina cara ibadah orang lain. Kalau kita menghina, nanti akan terjadi permusuhan, pertengkaran, kemudian perkelahian, bahkan nanti apa yang terjadi? Tidak rukun, perang. Nah, itu tidak boleh. Kita harus saling rukun, saling jaga hati teman kita ya, meskipun dia beda agama, kita nggak boleh menghina ya. Kalau kita menghina orang lain, nanti orang yang kita hina akan balik menghina kita ya.
Tapi kalau kita pandai menjaga hati orang lain ya, pandai menjaga perasaan orang lain, maka nanti akan terjadi kerukunan. Ketika kita main rukun, seneng ndak? Halo? Ketika kita main sama teman kita kemudian rukun, seneng apa ndak? Seneng ya. Tapi kalau kita main sama teman kemudian kita berkelahi, bertengkar, seneng apa ndak? Enggak. Makanya kita harus rukun ya. Kita harus rukun, tidak boleh saling menghina. Kalau saling menghina yang terjadi adalah ketidakrukunan, kita bermusuhan, gitu ya. Oke, teman-teman, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Oke, siapa yang mau nanya? Sebut nama, soalnya Ustadz nggak kelihatan wajahnya. Sebut nama. Sebut nama, sebut nama. Sebut nama ya, sebut nama. Ustadz nggak lihat wajahnya soalnya pada. Gesit, oke. Mas Gesit, monggo. Mas Gesit mau nanya apa? Apa Mas Gesit mau nanya apa? Sekarang boleh perang apa enggak, Ustaz? Dalam? Zaman sekarang boleh perang apa enggak? Zaman sekarang boleh perang atau enggak? Oke. Kalau sekarang itu sudah sekarang itu udah zamannya perdamaian ya. Semua orang itu kalau bisa ya jangan sampai berperang ya. Perang itu bukan pilihan kita. Perang itu adalah sesuatu kejadian yang ketika ditakdirkan terjadi ya pasti terjadi. Tapi ketika kita sebagai umat muslim kita harus cinta damai, maka jangan suka berperang ya. Makanya tadi kalau kita nggak mau berperang kita harus menghargai ya. Kita harus menghargai pendapat orang lain, kita harus menghargai perbedaan yang ada pada diri orang lain, gitu ya. Ketika perang nih Mas Gesit, ketika perang apa yang terjadi? Rumah-rumah hancur ya. Rumah-rumah hancur. Orang-orang pada banyak yang mati karena perang. Kemudian negaranya juga hancur. Mau nggak terjadi seperti itu Mas Gesit? Oh, tidak. Nah, kalau tidak berarti harus saling menjaga kerukunan. Jangan sampai terjadi perang, gitu ya. Oke, ada yang lain? Oke, Mas Sandi, boleh. Mas Sandi mau nanya apa? Sholatnya 5 waktu, 1 waktu, 1 waktu, 3 waktu, 2 atau 2 waktu. Oke. Kewajiban setiap muslim adalah sholat ya. Sholatnya umat Islam itu adalah 5 waktu teman-teman ya. Yang wajib itu 5 waktu ya. Ada apa aja dari pagi? Subuh ya. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu yang wajib 5. Kalau yang laki-laki berarti ada tambahan 1 lagi, yaitu ketika hari Jumat sholat duhurnya itu wajib diganti dengan Jumat ya. Jadi sholat wajibnya itu ganti dengan Jumatan, gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya lagi? Siapa? Sebut nama ya. Di Ustadz nggak kelihatan gambarnya. Alifian. Oke, Mas Alifian. Mau nanya apa Mas Alifian? Boleh Mas Alifian mau nanya apa? Apa Mas Alifian? Oh, Ustadz nggak dengar. Oke, teman-teman, ya. Besok hari Selasa kalian kan masuk ya. Hari Selasa kalian masuk, Ustadz minta kalian membawa buku gambar, pensil warna, atau kalau nggak ada pensil warna boleh krayon, ya. Kalau nggak ada krayon boleh spidol warna, ya. Besok hari Selasa kita akan menggambar imajinasi, ya. Jadi semua bawa buku gambar, pensil, kemudian pensil warna, krayon atau spidol warna. Oke, sampai sini bisa dipahami apa enggak?
Ya, ingat ya. Besok bawa buku gambar, pensil dan pewarna. Boleh pensil warna, boleh krayon, boleh spidol warna. Besok hari Selasa, ya. Yang masuk TMT ya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan, Ustadz cukupkan sekian ya. Sudah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, Ustadz cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca hamdalah ya. Oke, 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin.